warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Kak Nabila. Wah, bagaimana nih kabar adik-adik hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama. Nah, apakah adik-adik sudah siap untuk belajar bersama Kak Nabila hari ini? Oke, kalau begitu adik-adik juga jangan lupa ya untuk menyiapkan alat tulis kalian agar kalian bisa mencatat materi kita hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita, kakak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah pernah mendengar kata dan, atau, dan karena? Nah, adik-adik, kata-kata tadi disebut juga dengan konjungsi. Apa ya Kak itu konjungsi? Nah, oleh sebab itu, hari ini kita akan belajar tentang konjungsi. Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, di sini apakah adik-adik sudah ada yang tahu apa itu konjungsi? Ya, betul sekali. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, yuk simak penjelasan dari Kak Nabila. Konjungsi adalah kata penghubung. Kata penghubung berguna untuk menghubungkan kata, frasa, maupun juga kalimat. Dengan menggunakan kata penghubung, kalimat menjadi lebih panjang, serta informasi yang disampaikan menjadi lebih lengkap dan jelas. Selanjutnya yaitu jenis-jenis konjungsi. Adik-adik, konjungsi itu memiliki banyak sekali jenisnya. Untuk itu, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 3 jenis konjungsi. Wah, ada apa saja yaitu? Nah, yang pertama ada konjungsi penambahan. Konjungsi penambahan digunakan untuk menambahkan informasi atau menggabungkan dua hal yang setara. Untuk contoh katanya, ada kata hubung dan kata hubung serta. Nah, di sini kakak sudah ada contoh kalimatnya, yaitu ibu memasak nasi, titik-titik sayur. Jawabannya yang mana ya? Apakah A dan B serta? Kira-kira apa ya adik-adik? Ya, kata konjungsi yang tepat adalah A, yaitu kata hubung dan. Kenapa? Karena nasi dan sayur adalah dua benda yang sejenis, yaitu objek yang dimasak oleh ibu. Jadi, hubungan keduanya yaitu setara. Penggunaan kata serta sebenarnya juga tidak salah adik-adik. Namun, kata serta lebih cocok dipakai saat kegiatan formal, seperti dalam menuliskan laporan atau saat adik-adik berpidato. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu ada konjungsi pilihan. Konjungsi pilihan digunakan untuk menunjukkan pilihan antara dua atau lebihnya hal. Untuk contoh katanya yaitu ada kata hubung atau. Nah, untuk contoh kalimatnya ada kalian ingin bermain boneka atau membaca buku. Nah, bisa dilihat ya adik-adik, dalam satu kalimat ini menawarkan dua pilihan, yaitu pada pilihan pertama adalah bermain boneka, dan pilihan yang kedua yaitu membaca buku. Sehingga untuk menggabungkan dua pilihan tersebut dalam satu kalimat, maka digunakanlah kata hubung atau. Yang terakhir ada konjungsi sebab akibat. Konjungsi sebab akibat digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Untuk contoh katanya ada kata hubung karena, sebab, sehingga, dan akibatnya. Ini kakak sudah ada contoh kalimatnya.
yaitu sebagai berikut. Ani tidak masuk sekolah, titik-titik sakit. Jawaban yang benar apa ya adik-adik? Apakah A, sehingga, B, karena, atau C, akibatnya? Kunci yang tepat adalah B, yaitu karena. Mengapa? Karena kata hubung karena itu digunakan untuk menyatakan alasan atau sebab. Nah, dalam kalimat ini, Ani tidak masuk sekolah adalah sebuah akibat. Sedangkan sakit adalah sebabnya. Begitu ya adik-adik. Untuk contoh kalimat yang selanjutnya yaitu Dina belajar dengan sungguh-sungguh. Titik-titik, dia mendapat nilai bagus. Kira-kira jawabannya apa ya adik-adik? Apakah A, sehingga, B, karena, atau C, sebab? Nah, konjungsi yang tepat yaitu A ya adik-adik, kata hubung sehingga. Loh, kenapa ya kak? Jadi gini ya adik-adik, pada kalimat pertama yaitu Dinar belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ini adalah sebab. Sedangkan pada kalimat kedua yaitu dia mendapat nilai bagus. Nah, ini adalah akibat. Maka dari itu, kata hubung yang tepat adalah sehingga karena menyatakan akibat. Sampai sini, apakah adik-adik sudah paham dengan penjelasan dari Kak Nabila tadi? Nah, kalau sudah, untuk menambah pemahaman kalian tentang materi konjungsi, yuk kita latihan soal bersama-sama. Nah, pada soal pertama, ada adik suka menggambar, titik-titik, mewarnai. Kira-kira jawabannya apa ya adik-adik? Apakah A dan B, tetapi, atau C, sehingga? Kakak hitung sampai 3 ya, agar kalian bisa memikirkan jawabannya. Bagaimana nih adik-adik? Apakah adik-adik sudah menemukan jawabannya? Kalau sudah, yuk kita bahas bersama-sama. Adik suka menggambar, titik-titik, mewarnai. Jawaban yang tepat yaitu A ya adik-adik, yaitu kata hubung dan. Mengapa demikian? Karena menggambar dan mewarnai adalah kata yang setara, di mana kegiatan tersebut sama-sama dilakukan oleh si adik. Selanjutnya yaitu soal kedua. Kamu mau naik sepeda, titik-titik, berjalan kaki. Kira-kira jawaban yang tepat apa ya adik-adik? Kakak hitung sampai 3 ya adik-adik, agar adik-adik bisa memikirkan jawabannya. Nah, bagaimana nih adik-adik? Apakah adik-adik sudah menemukan jawabannya? Ya, ternyata adik-adik jawaban yang tepat adalah B, yaitu atau. Mengapa demikian? Karena dalam kalimat tersebut terlihat ada dua pilihan, di mana pilihan pertama yaitu kamu mau naik sepeda, dan pilihan kedua yaitu berjalan kaki. Maka konjungsi yang tepat yaitu atau. Selanjutnya yaitu soal ketiga. Dina mendapat nilai bagus, titik-titik, dia belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kira-kira jawaban yang tepat apa ya adik-adik? Apakah A, sebab, B, lalu, C, atau? Kakak hitung sampai 3 ya, agar kalian bisa memikirkan jawabannya. Wah, bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Kalau sudah, yuk kita bahas bersama-sama. Dina mendapat nilai bagus, titik-titik, dia belajar dengan sungguh-sungguh. Jawaban yang tepat yaitu A ya adik-adik, kata hubung sebab. Mengapa? Karena pada kalimat pertama, Dina mendapat nilai bagus. Ini adalah akibat. Dan pada kalimat kedua, yaitu dia belajar dengan sungguh-sungguh. Ini termasuk penyebab. Karena ini menyatakan penyebab, maka yang kita gunakan adalah sebab. Seperti itu ya adik-adik. Wah adik-adik, ternyata pembelajaran kita hari ini telah selesai. Bagaimana nih adik-adik? Apakah adik-adik merasa senang bisa belajar bersama Kak Nabila hari ini?
Yeay, kakak juga merasa senang karena bisa belajar bersama kalian. Nah, sebelum itu, coba ceritakan kepada kakak. Hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Ya, betul sekali. Hari ini kita sudah belajar tentang konjungsi dan macam-macam serta fungsinya. Di mana konjungsi penambahan digunakan untuk menambahkan informasi atau menggabungkan dua hal yang setara. Lalu ada konjungsi pilihan, yaitu digunakan untuk menunjukkan pilihan antara dua atau lebihnya hal. Nah, untuk konjungsi yang terakhir yaitu konjungsi sebab akibat, di mana konjungsi ini digunakan untuk menghubungkan antara sebab dan akibat. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kalau gitu adik-adik jangan lupa